Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk hari Minggu Penampakan Tuhan 2 Januari 2022. Hati yang bertobat, persembahan kita kepada Yesus. Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada semua bangsa. Keagungan dan kebesarannya dinyatakan kepada semua kaum dan golongan. Keselamatan tidak eksklusif milik orang Yahudi, tetapi milik semua orang di kolong langit ini, termasuk untuk Anda dan saya. Keselamatan adalah milik semua orang yang percaya kepada Tuhan. Agar orang bisa percaya, maka Tuhan mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya, menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya kepada manusia. Ia mengajak kita agar datang menyembah dan memuliakan Dia, serta memberi diri dituntun oleh terangnya, seperti orang Majus dari timur. Mereka sampai ke kandang Betlehem karena dituntun oleh terang bintang sejati, yakni Kristus sendiri. Terang bintangnya mereka sudah lihat sejak dari tempat asal mereka di timur. Bintang sejati yang sama itu juga sudah terbit di tempat kita. Di saat kita merayakan Natal, di saat kita membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, di saat kita berdoa, di saat kita melakukan hal yang benar, di waktu itulah bintang sejati itu kembali bercahaya dan sinarnya menerangi kita. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya sudah lebih dahulu mengingatkan orang Israel tentang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 60 ayat 1-6. Ajakan yang sungguh kuat agar orang Israel meninggalkan kegelapan situasi pembuangan di Babel dan kembali hidup sebagai putra-putri Allah, kaum pilihan Allah. Orang Israel kembali diberi kekuatan agar mereka sanggup untuk mengangkat muka dan melihat sekeliling mereka bahwa Tuhan itu sungguh hadir dalam hidup mereka. Kemuliaannya meliputi dan menaungi mereka. Mereka adalah keturunan yang dicintai, diberkati, dan dilindungi Tuhan. Seperti yang telah disampaikan Musa kepada Harun dan anak-anaknya untuk mengingatkan orang Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera. Bisa dibaca dalam kitab Bilangan bab 6 ayat 22-27. Suatu peneguhan yang sungguh menguatkan dan memberi pengharapan kepada setiap orang yang percaya. Para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Itu bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 3 ayat 2-2a, dilanjutkan ayat 5-6. Paulus berguru pada pengalamannya sendiri, melihat dan mengalami bahwa Allah secara terus-menerus menyatakan kemuliaannya kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi, kepada segala bangsa. Satu hal yang diperlukan dari pihak manusia yaitu percaya dan setia kepadanya. Percaya dan setia juga yang diminta dari kita, supaya kita tetap melihat cahaya Kristus dalam hidup kita setiap hari. Maka iman yang kita miliki, iman yang kita punya, mestinya kita hidupi, kita praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Kami datang dari timur untuk menyembah Sang Raja. Itu bisa dibaca dalam Injil Matius bab 2 ayat 1-22. Ada 3 orang Majus datang dari timur ke Yerusalem, mau menyembah Raja Yahudi yang baru lahir. Mereka datang ke Yerusalem dengan mengikuti petunjuk terang bintang. Mereka melihat bintang itu dan mengikutinya. Mereka tidak tersesat karena bintang itu selalu ada di atas mereka. Bintang menjadi tanda, menjadi petunjuk untuk perjalanan mereka. Terang bintang menjadi petunjuk arah kemana mereka harus pergi sampai mereka di Betlehem. Kita lihat
persembahan dari ketiga orang Majus itu. Pertama, mereka mempersembahkan emas. Itu adalah persembahan untuk seorang raja. Emas simbol kekuasaan dan kebesaran. Yesus menjadi raja damai, keadilan, dan kebenaran. Ia penuh kuasa dan kemuliaan. Ia berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa. Ia membangkitkan manusia dari alam maut untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia sendirilah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Persembahan yang kedua adalah kemenyan. Persembahan untuk seorang imam. Asap kemenyan untuk menguduskan persembahan di atas mezbah Allah. Sebagai imam, Yesus mengajar dan menguduskan. Ia menyampaikan kabar sukacita kerajaan surga. Ia menyerukan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pengajaran Yesus mengubah banyak orang kembali ke jalan yang benar untuk mengikuti dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Persembahan yang ketiga yakni mur, minyak wangi. Minyak ini juga dipakai untuk meminyaki jenazah Yesus saat Yesus diturunkan dari kayu salib. Sebagai Allah yang beserta kita, Yesus mengalami seluruh penderitaan manusia. Sejak ia dilahirkan pada masa bayi, remaja, dan bahkan saat dewasa. Puncak penderitaan itu ia mati di kayu salib. Ia mati, ia dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Persembahan ketiga orang Majus itu penuh makna. Lalu, apa persembahan kita untuk bayi Yesus? Persembahan yang paling harga ialah hidup kita sendiri. Hati yang bertobat. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah persembahan kita kepada Allah. Hati yang bertobat, itulah yang membuat sikap, kata, dan perbuatan kita berubah untuk menjadi semakin baik. Hati yang bertobat membuat pikiran menjadi positif dan semakin pro perubahan serta kebaikan umum dalam hidup setiap hari. Tanpa hati yang bertobat, mau Natal dirayakan berapa puluh kali, penampakan Tuhan dirayakan berapa puluh kali, perubahan tetap tidak akan terjadi dalam hidup seseorang. Apakah Anda mau berubah dan mau menjadi semakin baik dalam hidupmu? Bawalah persembahan hati yang bertobat kepada Yesus. Selebihnya, Yesus akan menyempurnakan untuk kita. Hati yang bertobat adalah persembahan yang berkenan kepada Yesus. Tuhan memberkati.